hampir 2 minggu. Apa yang Anda bisa tangkap dari perjalanan itu, dari Paus? Salah satu yang paling mengesan yang dapat saya alami bersama dengan beliau adalah kesempatan ada dalam satu ruangan, dan ruangan itu adalah kabin pesawat. Dan saya duduk di bagian paruh belakang pesawat itu, Paus di ujung depan. Dan setiap kali ada kesempatan ketika tirai antar bagian itu dibuka, saya selalu melihat Paus itu sedang duduk dan kemudian ada dalam suasana hening. Saya menggambarkannya dalam satu kata, teduh. Teduh itu singkatan dari tenang, duduk, hening. Paus dalam keheningannya dia menatap gambar Santa Maria yang ada di depan, yang ditempelkan di sekat pesawat itu, dan saya melihat, turut mengalami suasana hening itu karena dalam pengamatan saya seperti yang tadi Bapak Kardinal sampaikan, intimitas pertemuan, intimitas perjumpaan dia dengan yang dicintainya, entah itu Allah dan lewat Bunda Maria, itu memberikan menggerakkan, menempatkan dia menjadi manusia yang merdeka. Jadi Paus saya alami dalam perjalanan saya adalah ekspresi dari kemerdekaan seseorang, ekspresi dari kemerdekaan seseorang yang memiliki jabatan tinggi tetapi tidak terikat oleh jabatan itu. Sehingga ketika kita menjumpai beliau turun dari pesawat, naik kendaraan, tadi seperti disampaikan Kardinal, kendaraan yang dipilih pun adalah kendaraan yang biasa digunakan oleh umum. Dan saat ada dalam di perjalanan menuju Jakarta dari Cengkareng pun kan, Paus membuka tirai itu, kaca itu. Itu kan sesuatu yang tidak lumrah dilakukan oleh para pejabat negara. Oke. Tetapi beliau itu dikerjakan. Itu dikerjakan. Oke, baik. Pak Dubes, selama Anda bertugas di Vatikan, apa kesan yang paling mendalam selama berinteraksi dengan Paus Fransiskus? Ya, terima kasih Mas Budiman. Sejak saya pertemuan pertama dan kemudian sampai sekarang, kurang-kurangnya saya sudah 14 kali bertemu langsung, langsung pejabat sedikit gitu. Baru saya, Paus Fransiskus itu sangat perhatian, ya, sebagai seorang pemimpin. Kan sekarang Paus, Papa, Bapak itu menjadi sangat perhatian, dan kalau bicara itu selalu menatap wajah kita, maka mata kita secara langsung tidak pernah mengarahkan pandangannya kepada orang lain. Pada waktu saya pertama kali bertemu tanggal 11 Desember 2023, di sana di ruang perpustakaannya saya bertemu 20 menitan bicara dengan Paus. Ada penerjemah karena Paus menggunakan bahasa Italia atau bahasa Spanyol yang saya tidak bisa pada waktu itu. Itu sama sekali tidak pernah menoleh pada penerjemah, tapi saya berpandangan langsung. Ya, artinya itu sangat perhatian, artinya fokus pada yang diajak bicara. Kemudian yang kedua, jadi saya katakan perhatian karena setelah pertemuan saya yang ketiga atau keempat itu langsung hafal dengan wajah saya ini. Kayak ketemu langsung mengatakan, we meet again, Ambassador. Ya, sambil tertawa. Ciri khas Paus kan dua, matanya selalu berbinar, dan kemudian ketulus hatian dan tertawa senyum. We meet again, Ambassador. Indonesia, langsung dia Paus mengatakan Indonesia. Ya, setiap kali bertemu, sampai yang terakhir ketemu kira-kira bulan Februari atau Maret, saya pertemuan terakhir langsung begitu, juga langsung seperti itu. Itu menurut saya yang paling mengesankan pertemuan terakhir itu. Karena pertemuan itu ada di Santa Marta, saya menghadiri pertemuan bisnis internasional di sana. Kemudian saya duduk di depan. Ketika Paus masuk ke ruangan, didorong, kursi rodanya itu mengarah ke saya. Dan persis berhenti di depan saya, langsung salaman, langsung mengatakan, kita ketemu lagi, Ambassador Indonesia. Ya. Jadi itu saya kaget, loh, tumben langsung ke arah saya. Jadi itu menurut saya sangat mengesankan. Oke, baik Pak Dubes.